Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesari, NPM 2022005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Howard Gardner adalah seorang ahli psikologis perkembangan dan guru besar pendidikan pada Graduate School of Education, Harvard Universitas Amerika Serikat. Teori kecerdasan ganda ini dipublikasikan pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan inteligensi atau kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi rentah. Semua orang memiliki berbagai macam kecerdasan. Semua kecerdasan ini bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Namun, secara keseluruhan, semua kecerdasan tersebut dapat diubah dan ditinggalkan. Teori kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Howard Gardner ini akan dijadikan acuan untuk memahami bakat dan kecerdasan individu. Beberapa karakteristik individu, terutama siswa yang perlu dipahami adalah umur dan tingkat kedewasaan, motivasi dan sikap terhadap subjek, harapan dan tingkat kejujuran, bakat atau talenta khusus, keuletan dalam berusaha, dan kemampuan untuk bekerja dalam berbagai kondisi lingkungannya. Adapun pokok-pokok pikiran kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner yaitu: yang pertama, manusia mempunyai suatu kemampuan untuk meningkatkan kecerdasannya. Yang kedua, kecerdasan dapat diubah dan dapat diajarkan ke orang lain. Ketiga, kecerdasan merupakan realitas menjemuk yang muncul di bagian yang berbeda pada sistem otak pikiran manusia. Yang keempat, pada tingkat tertentu, kecerdasan memerlukan sesuatu yang utuh dalam memecahkan masalah. Gardner berhasil mengemukakan 8 kecerdasan dan dikenal dengan kecerdasan ganda atau multiple intelligence. 8 kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik. Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk menyusun pikirannya dengan jelas. Mereka juga mampu mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata seperti berbicara, menulis, dan membaca. Orang yang memiliki kecerdasan verbal sangat cakap dalam berbahasa, menceritakan kisah, berdiskusi, dan menulis. Kecerdasan ini sangat diperlukan pada profesi pengacara, penulis, penyiar radio atau televisi, editor, dan guru. Adapun karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi bahasa yaitu senang membaca buku, bercerita atau mendongeng, senang berkomunikasi, pandai menghubungkan atau merangkai kata-kata, pandai menafsirkan kata-kata atau paragraf. Adapun yang kedua, kecerdasan logikal atau matematika. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan angka-angka dan bilangan, berpikir logis dan ilmiah, serta adanya konsistensi dalam pemikiran. Kecerdasan ini amat penting karena akan membantu mengembangkan keterampilan berpikir dan logika seseorang. Kecerdasan ini dapat membantu menemukan cara kerja, pola dan hubungan, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kecerdasan logis matematis memungkinkan seseorang terampil dalam melakukan hitungan, perhitungan atau kuantifikasi, mengemukakan proporsi dan hipotesis, serta melakukan operasi matematis yang kompleks. Adapun contoh orang yang memiliki kecerdasan matematis adalah ilmuwan, matematikawan, akuntan, insinyur, dan pemrogram komputer. Adapun karakteristik individu yang menunjukkan
Kemampuan dalam inteligensi matematis adalah senang bereksperimen, bertanya, dan menyusun atau merangkai teka-teki, senang dan pandai berhitung dan bermain angka, senang mengorganisasikan sesuatu, mampu berpikir logis, baik induktif atau deduktif, senang silogisme, abstraksi, dan simbolis. Selanjutnya, yang ketiga, kecerdasan visual atau spasial. Kecerdasan ini ditunjukkan oleh kemampuan seseorang dalam melihat secara rinci gambaran visual yang terdapat dalam sekitarnya. Orang yang memiliki kecerdasan spasial adalah orang yang memiliki kapasitas dalam berpikir secara tiga dimensi. Adapun contoh-contoh orang yang memiliki kecerdasan spasial adalah pelaut, pilot, pematung, pelukis, dan arsitek. Kecerdasan spasial memungkinkan individu dapat mempersepsikan gambar-gambar baik internal maupun eksternal dan mengartikan atau mengkomunikasikan informasi grafis. Adapun karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi visual spasial yaitu senang merancang sketsa, gambar, desain grafis, dan tabel, peka terhadap citra, warna, dan sebagainya. Imajinasinya sangat aktif dan mempunyai persepsi yang tepat dan berbagai simbol. Selanjutnya, yang keempat, kecerdasan kinestetik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan pengendalian gerakan badan yang terletak pada korteks motoris dengan setiap belahan otak yang mengendalikan gerakan badan di sisi yang berlawanan. Orang yang cerdas secara kinestetik akan lebih mudah menirukan dan menciptakan gerakan. Kecerdasan kinestetik tubuh adalah kecerdasan yang memungkinkan seseorang memanipulasikan objek dan cakap melakukan aktivitas fisik. Adapun contoh-contoh orang yang memiliki kecerdasan kinestetik adalah atlet, penari, ahli bedah dan pengrajin, serta kerja pabrik dan lain-lain. Adapun individu yang menunjukkan dalam inteligensi kinestetik tubuh yaitu senang menari atau acting, pandai dan aktif dalam olahraga tertentu, mudah berekspresi dengan tubuh, dan fleksibilitas tubuh yang tinggi, senang dan efektif berpikir sambil bergerak, dan pandai merakit sesuatu menjadi suatu produk. Selanjutnya yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasi karya musik. Kemampuan ini meliputi menyanyi, bersiul, memainkan alat musik, mengenal pola nada, membuat komposer musik, mengingat melodi, memahami struktur dan irama musik. Kecerdasan musikal dibuktikan dengan adanya insa sensitif terhadap nada, melodi, dan irama musik. Orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal yang baik adalah seperti komposer, konduktor, musisi, kritikus musik, pembuat instrumen, dan orang-orang yang sensitif terhadap unsur suara. Adapun karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan inteligensi musikal yaitu pandai mengubah atau mencipta musik, senang dan pandai bernyanyi, pandai mengoperasikan musik, serta menjaga ritme, mudah menangkap musik, dan peka terhadap suara dan musik. Selanjutnya, yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memahami dan dapat melakukan interaksi secara efektif dengan orang lain.
Saat ini orang mulai menyadari bahwa kecerdasan interpersonal merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kesuksesan seseorang. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan interpersonal memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, sehingga terlihat amat mudah dalam bergaul, banyak teman, dan disenangi oleh orang lain. Di dalam pergaulan mereka menunjukkan kehangatan, rasa persahabatan yang tulus dan empati, selain baik dalam membina hubungan dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan ini juga berusaha baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perselisihan dengan orang lain. Kecerdasan ini amatlah penting karena pada dasarnya jika kita tidak dapat hidup sendiri, orang yang memiliki jaringan sahabat yang luas tentu akan lebih mudah menjalani hidup. Seorang yang memiliki kecerdasan bermasyarakat akan mudah menyesuaikan diri menjadi orang yang dewasa, sadar secara sosial, dan berhasil dalam pekerjaannya. Adapun contoh-contoh orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yaitu politikus, motivator, dan pekerja sosial. Adapun karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan inteligensi interpersonal yaitu mampu bersosialisasi dan menjadi moderator, senang dalam mengikuti berorganisasi, biasanya menjadi tempat mengadu atau tempat curhat bagi orang lain, peka terhadap teman, dan mudah mengenal atau membedakan perasaan pribadi orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal yaitu kecerdasan yang diperlihatkan dalam bentuk kemampuan dalam membangun persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan kemampuan tersebut dalam membuat rencana dan mengarahkan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal lebih mementingkan hubungan sebab akibat, apa manfaat kegiatan yang ia lakukan bagi kelak. Orang memiliki kecerdasan ini biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Adapun individu yang menunjukkan kemampuan inteligensi, mampu menilai diri sendiri dan bermediasi, mampu merencanakan tujuan hidup, mudah berkonsentrasi, menjaga keseimbangan diri, sadar akan realitas spiritual. Selanjutnya, yang ke-8, kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah keahlian dan mengenali dan mengkategorikan spesies, flora, dan fauna di lingkungannya. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik yaitu biasanya akan merasa bahagia apabila berada di dekat tanaman dan peliharaannya. Adapun contoh orang yang tergolong sebagai orang yang memiliki kecerdasan naturalistik yaitu para pencinta alam, para penyayang binatang. Adapun karakteristik individu yang menunjukkan inteligensi naturalistik yaitu senang terhadap flora dan fauna, pandai melihat perubahan cuaca, bisa meneliti tanaman, dan senang kegiatan di alam terbuka. Selanjutnya, penerapan teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran memerlukan peran dari beberapa pihak, yaitu yang pertama, guru. Guru yang profesional menurut teori kecerdasan ganda ini hendaknya tahu bakat dan minat siswa-siswanya. Guru seharusnya tidak melakukan generalisasi kemampuan siswanya. Siswa yang pandai dalam olahraga jangan dituntut harus pandai dalam matematika. Begitupun sebaliknya. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa semua orang itu jenius dalam bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaan teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan mengajar yang baik dan terjadwal. Dengan penerapan teori kecerdasan ganda, guru bukan lagi sebagai sumber belajar, tetapi harus berperan sebagai manajer kegiatan. Selanjutnya yang kedua, orang tua.
orang tua perlu memiliki sedikit kebebasan pada anak mereka untuk dapat memiliki kompetensi yang akan mereka kembangkan berdasarkan bakat dan kecerdasan yang dimilikinya. Orang tua juga harus memberikan dukungan dan tidak memaksakannya menjadi seperti anak orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, kurikulum dan fasilitas pendidikan. Kurikulum harus dibuat dengan memberikan kebebasan kepada para pelaku. Teori kecerdasan ganda dan fasilitas pendidikan juga harus diperhatikan untuk memfasilitasi para siswa dalam belajar. Adapun contoh fasilitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan ganda adalah peralatan musik, peralatan olahraga, dan alat-alat media lain yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan spesifik. Selanjutnya yang keempat, sistem penilaian. Sistem penilaian pada teori kecerdasan ganda pada dasarnya berasumsi bahwa semua individu itu cerdas. Penilaian yang digunakan tidak berorientasi pada input dan proses pembelajaran, tetapi lebih berorientasi pada kemajuan siswa dalam mempelajari suatu keterampilan yang spesifik. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan teori kecerdasan ganda. Yang pertama, kelebihan teori kecerdasan ganda, yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia, membuka kesempatan pada belajar untuk kritis dan berpikiran terbuka, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Selanjutnya ada pula kelemahan teori kecerdasan ganda, yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologis tradisional seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk operasional klasikal atau massal. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.